order, saya akan melakukan edukasi cara memerah ASI dan penyimpanan ASI kepada ibu anak. Saya sudah lihat nama lahir dan nomor rekam medis. Saya sudah siap melaksanakan, saya sudah mempersiapkan alat-alat. Alatnya adalah tempat ASI, kemudian tempat untuk merendam ASI, menghangatkan ASI, kemudian handuk. Saya ke pasien. Selamat pagi Bu Ana, perkenalkan nama saya Nostiana. Hari ini saya akan mengajarkan Bu Ana cara memerah ASI dan cara menyimpan ASI. Jadi harapannya Bu Ana ini memberikan ASI ke bayi, ASI eksklusif 6 bulan ASI saja. Kalau misalnya bayi terpisah dari ibu, misalnya karena sakit, karena ibunya bepergian atau bagaimana, ibu tetap bisa memberikan ASI. Jadi misalnya ibu bekerja, hari ini memerah ASI, kemudian ketika bekerja, bayi dikasih perahan ASI. Kemudian ketika ibu selama di tempat kerja, ibu juga harus memerah ASI. Jadi nggak boleh lebih dari 3 jam tidak memerah ASI. Hari ini saya akan mengajarkan ibu memerah ASI sama cara penyimpanan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Nanti waktunya sekitar 10 menit ya Bu. Kemudian saya tutup pintu, saya tutup jendela supaya privasi ibu terjaga. Bu, pertama saya akan mengajarkan cara memerah ASI. Ini ibu sudah buka baju ibu ya, payudaranya sudah terbuka. Cara memerah ASI nanti ibu harus bisa praktek sendiri ya Bu ya. Caranya seperti ini, tangannya C, kita letakkan di sekitar areola. Jadi jangan di areolanya, jangan terlalu dekat dengan puting, jangan terlalu jauh. Jadi sekitar di sini, perbatasan antara areola dan bukan areola. Ini tekan ke belakang mentok, kemudian perah. Jadi kalau bawaannya, kalau merah ASI itu ada yang gini, ada yang gini ke depan. Padahal kantong ASI jauh di belakang sana Bu. Jadi nanti akan terasa beda ketika ibu merah seperti ini, mungkin keluarnya tetes-tetes. Tapi ketika ibu memerahnya di belakang, tekan ke belakang mentok, perah, nah itu ASInya bisa keluar lebih banyak. Setelah ibu merah atas bawah seperti ini Bu, kalau sudah tidak keluar, ibu pindah di sini, pindah di sini, pindah di sini. Jadi misalnya di sini udah lama, pindah sini, tekan, perah, 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 sudah nggak keluar, pindah sini, tekan, perah, perah, seperti itu. Jadi semua lingkaran diperah. Kalau hanya atas dan bawah, nanti yang sini benduran ASI bisa terjadi infeksi. Jadi pernah merahnya tuh edukasinya mungkin semua, tapi ibunya lupa. Jadi merahnya di sini terus. Di sini dia sampai kemerahan, infeksi, akhirnya dioperasi mastitis. Jadi harus dikeluarkan anaknya. Jadi jangan lupa ya Bu, merahnya semua lingkaran diperah. Ibu boleh merah pakai alat, sama caranya sama. Nanti alat diletakkan di sini. Tapi yang tidak boleh yang seperti ini ya Bu, ini nggak boleh karena nanti ASInya bisa masuk ke sini, tertampung di sini kalau terlalu banyak. Ini kan plastiknya bukan food grade, jadi bukan untuk makanan. Ininya juga nggak boleh dipanaskan, jadi tidak boleh. Jadi pilih pompa ASI yang plastiknya food grade, jadi standar untuk makanan. Biasanya yang perah di bawah, jadi nanti dia ASInya nggak kotor. Jadi semua alatnya itu bisa dibersihkan di DTT ya, desinfeksi tingkat tinggi. Jadi bukan disterilisasi tapi di desinfeksi tingkat tinggi. Itu nanti alat intinya, alat perahnya itu dipasang di sini, ditekan juga. Intinya ditekan. Kenapa ditekan? Karena kantong ASInya di belakang sana. Pakai alat boleh, tapi harus diakhiri pakai tangan. Karena kalau tidak diakhiri pakai tangan, kalau pakai alat nggak bisa sampai kosong. Kalau pakai tangan bisa menekan jauh, bisa sampai kosong. Jadi kalau masih ada sisa di payudara, nanti otak kita akan memerintahkan payudara untuk produksinya tidak ditingkatkan. Ini loh, ASInya sisa, jadi produksinya jangan ditingkatkan. Beda ketika kita memerah ASI sampai kosong, sudah kosong pun kita ingin meningkatkan produksi ASI, sudah kosong kita perah lagi. Nanti otak kita bilang, ini permintaan banyak, jadi tolong tingkatkan produksi ASI. Jadi kita harus, kalau produksi ASI cukup, ketika sudah tidak keluar, sudah kita berhenti. Tapi kalau kurang, tidak keluar, kita tetap perah ASInya. Kalau pakai alat,
boleh pakai alat, setelah tidak keluar kita lanjutkan pakai tangan. Jadi intinya paling bagus merah ASI pakai tangan, tapi tetap boleh pakai alat. Kemudian ibu coba sendiri, coba saya lihat merah ASInya bisa nggak? Ya betul, nah betul itu. Seperti itu ya Bu. Nanti tangannya pindah-pindah ya, jangan hanya atas bawah saja. Ibu kalau pakai alat, meskipun saya pakai alat itu terus pakai tangan juga pindah-pindah. Kalau pakai alat enggak, alat kan melingkar gini. Saya setelah pakai alat kan Iya, tetap pindah-pindah. Ini ibu tangan yang dominan yang kanan ya, tidak pindah ya. Berarti ini untuk menampung ASI. Nah, ini ibu perah ya. Misalnya ini sudah dapat banyak, kita simpan di kulkas. Kita simpan di kulkas ini. Kalau tidak di kulkas, di udara bebas seperti ini bisa bertahan sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam. Tergantung dari tangan kita bersih atau tidak. Intinya membersihkannya sampai bersih atau tidak, atau masih kotor itu bisa kurang dari 6 jam. Jadi 4 sampai 6 jam. Kemudian kalau ber-AC, ruangan ber-AC bisa sampai 8 jam. Kalau di kulkas bisa sampai 5 hari. Kalau di freezer bisa sampai 1 minggu. Kalau freezer pintu 2 bisa sampai 2 minggu. Freezer pintu atas bisa sampai 1 bulan, ditinggal haji. Bisa sampai 1 bulan kalau freezer pintu atas itu karena dinginnya terjaga, jadi dia aman. Freezer sendiri-sendiri itu. Maksudnya freezer sendiri-sendiri? Yang atasnya itu freezer aja gitu. Oh, itu pintu 2. Kalau pintu 2 itu, kulkas pintu 2 kan freezer saja. Tapi kalau pintu 1 kan dia buka juga ada freezer di situ. Itu bedanya. Kemudian misalnya ini dari freezer ya, mau dikasihkan besok, kita turunkan di yang kulkas biasa biar mencair. Jadi kan ketika sudah mencair, kita mau kasihkan ke bayi, namanya dirambang. Jadi jangan dimasukkan sini direbus, nggak boleh. Tapi ini dikasih air panas, kemudian ini dimasukkan. Kalau bahasa Jawanya dirambang. Kalau sudah hangat, baru kita berikan ke bayi. Kita bisa kasihkan disendoki ke bayi, atau pakai gelas kecil langsung kita minumkan ke bayi. Bayi. Ibu, itu bayi itu berlaku dari usia berapa dikasih seperti itu? Boleh dari lahir? 0 hari boleh. Kalau ada asinya kita berikan lewat sendok biasanya kalau sedikit. Biasanya kalau bayi terpisah kan sedikit sekali. Misalnya pakai spet 1 tetes itu ya kita tetes-teteskan gitu. Tapi kalau pakai gelas ya kita kasihkan langsung. Ya nggak boleh pakai dot. Kalau ibunya masih hidup. Kalau ibunya sudah meninggal boleh pakai dot. Karena dia nggak ada kemungkinan bingung puting karena dia nggak mau menyusu kan. Tapi kalau dia mau menyusu dikasih dot. Dot itu kan ujungnya gampang ya. Beda dengan payudaranya ibu tuh beda-beda. Ada yang gede, ada yang putingnya nggak ada yang gimana. Jadi dia nanti bingung puting, nggak mau berusaha. Nangis aja, nggak mau nenek, kayak gitu. Tapi beda kalau dia pakai sendok atau gelas. Ketika ketemu puting ya dia berusaha lagi. Tidak ada bingung puting. Begitu ya Bu. Jadi memerah ASI sudah, penyimpanan sudah, menghangatkan ASI sudah, memberikannya lewat apa tadi Bu? Sendok atau gelas. Tidak boleh pakai dot. Nah, itu edukasi saya hari ini sudah selesai. Ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Perasaannya bagaimana setelah tahu bayi itu harus ASI eksklusif, kemudian tahu cara memerah ASI, jadi sudah tidak ada halangan lagi untuk memberikan ASI eksklusif ke bayi. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya mohon pamit. Nanti saya kesini lagi untuk mengajarkan cara menyusui bayi ya Bu ya, posisi dan perlekatan. Terima kasih atas kerjasamanya. Kemudian saya cuci tangan 6 langkah dan mendokumentasikan tindakan.